Baik, shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa anugerah Tuhan begitu melimpah buat kita. Apapun kondisi kita saat ini, apapun yang sedang kita alami atau kita gumulkan saat ini, kita percaya bahwa Tuhan ada buat kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada buat setiap orang yang percaya dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Kita akan bersama beribadah kembali kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang begitu baik dalam hidupku Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa ada buatku. Hidup kami bagaikan tanah kering yang kami membutuhkan Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Kami tak mampu melangkah sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Kita andaikan satu pujian bersama bagaikan tanah kering. Kita rindu hidup kita diubahkan. Kita rindu hidup kita diperbaharui. Kita rindu setiap kita mengalami rasa yang baru disegarkan dalam anugerah Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan bersama, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita datang dengan hati yang rindu akan Tuhan. Katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Dengan sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan dan katakan, bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air.
kuasa-Mu mengalir atas kami. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Oh, biar mengalir atas hidup kami, atas keluarga kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir atas rumah kami. Hanya kepadamu kami butuhkan Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalirlah, penuhi setiap kami. Kuasa Roh Kudus, dengan hati sungguh-sungguh meminta pada Tuhan. Kita percaya ada kuasa yang mengalir dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ketika kita percaya dalam Tuhan, ada kuasa yang dicurahkan atas setiap kami, atas rumah setiap kami ya Tuhan. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalir. Oh, di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Dengan sungguh-sungguh katakan, tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku Tuhan, di hidupku, di rumahku Tuhan, di rumahku. Kami percaya Tuhan, ketika Roh-Mu dicurahkan atas setiap kami, hidup kami diubahkan Tuhan. Ketika Roh-Mu dicurahkan atas setiap kami Tuhan, keluarga kami diselamatkan Tuhan. Karena kami percaya kuasa Roh-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Kami percaya akan setiap anugerah-Mu Tuhan, atas setiap hal yang boleh Kau berikan dalam hidup kami, atas setiap janji-janji-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan bila saat ini izinkan kami Tuhan bersekutu bersama-Mu Tuhan, menikmati setiap kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk mau duduk diam dan diubahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat dan syukur kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, haleluya. Allah kita begitu baik buat kita saudara, amin. Allah kita Allah yang hidup, yang memberikan jaminan untuk masa depan kita semua. Anak Allah, Yesus namanya. Dosaku kubur kosong membuktikan Dia. Katakan anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
stop, Dia hidup. Katakan bersama, ada nama Yesus namanya menyembuhkan, banyak lagi tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dengan sungguh-sungguh katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, anugerah Tuhan begitu melimpah untuk kita semua karena Yesus hidup untuk kita semua. Amin. Yesus mati hidup buat kita semua karena kita dikasihinya. Kita akan merasakan, kita selalu merasakan bahwa anugerah Tuhan begitu nyata. Kecaplah dan lihatlah kebaikan, keagungan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan bersama, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Dengan katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya.
selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap bersorak-sorai karena Allah kita, Allah yang luar biasa baik. Amin. Saudara mengakui bahwa Allah kita begitu baik. Apapun yang terjadi dalam waktu-waktu yang mungkin membuat kita tidak baik, tetapi percayalah itu yang terbaik buat kita. Karena Tuhan sediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, melebihi apa yang kita doakan, melebihi apa yang kita berkumpulkan, bahkan melebihi apa yang kita inginkan. Allah begitu baik. Jangan pernah curiga dengan Dia. Dia selalu ada buat kita. Waktu Tuhan yang terbaik. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar hidup kita diperbaharui hari lepas hari, mengerti akan kebaikan Tuhan, mengerti akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pujikan dengan sepenuh hati, katakan bersama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan sungguh-sungguh katakan, yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapak yang di sorga. Saatnya kami akan menyediakan hidup kami, hati kami, pikiran kami diisi oleh kebenaran firman. Biar kehidupan kami terus Tuhan selaras dengan keinginan Tuhan, agar hidup kami boleh dari hari ke hari dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkan. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap menampung kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasih Tuhan dimanapun berada, begitu kita masih melaksanakan ibadah secara online, ya. Walaupun mungkin beberapa gereja sudah melaksanakan ibadah secara persekutuan bersama, ya. Namun saudara sekalian, kita tunggu waktunya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya saudara sekalian, kita semua bisa beribadah dengan baik, ya. Saudara sekalian, beribadah dengan penuh dengan damai sejahtera surgawi, ya. Oleh karena itu, tetap kita akan berdoa sehingga saatnya kelak Tuhan akan membukakan bagi kita sekalian kapan saatnya kita beribadah, saudara, ya. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun juga, tetap kita mempersiapkan diri, ya. Tetap kita berdoa sehingga saatnya persekutuan bersama di gereja diadakan lagi, semua sudah ada dalam kesiapan yang baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya tetap ingin berbicara soal milik Tuhan, ya. Jikalau kemarin kita sudah melihat apa itu, kenapa kita menjadi milik Tuhan, ya. Ada beberapa hal, saudara sekalian. Kenapa kita menjadi milik Tuhan? Itu karena Tuhan sudah membayar kita lewat darahnya yang mahal, ya. Tuhan sudah memanggil kita, ya. Panggilannya itu membuat kita menjadi kehidupan yang dimiliki Tuhan. Dan juga dalam hidup kita ada rohnya Kristus sebagai bukti bahwa kita ini sungguh-sungguh sudah menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang saya ingin berbicara lebih jauh. Apa sih? Kalau kemarin kenapa kita menjadi milik Tuhan? Sekarang saya ingin berbicara, apa tanda-tanda, apa bukti kita ini menjadi milik Tuhan, ya. Ciri-cirinya itu apa? Harus ada ciri, saudara, ya. Kalau Anda punya barang, lalu barang Anda hilang, ada orang menemukan, lalu orang itu mengiklankan, saya menemukan sebuah barang, ya. Misalkan dompet,
Lalu kemudian Anda membaca iklan itu, oh ini barang saya. Ya. Lalu Anda hubungi orang tersebut dan orang itu akan tanya, Bapak betul menjadi pemilik barang itu, apa tanda-tandanya Pak? Oh tandanya, cirinya, dompet saya itu warnanya coklat, mereknya ini, di dalamnya berisi KTP atas nama ini dan sebagainya, saudara sekalian. Cuma dompet saya itu belum diisi uang saja. Oh iya benar Pak, setelah diperiksa itu barang Bapak. Saudara, demikian juga kalau kita mengatakan saya ini milik Tuhan, maka apa buktinya Anda menjadi milik Tuhan? Ini sesuatu yang penting, saudara sekalian. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara kenapa kita ini dimiliki Tuhan. Maka sekarang apa cirinya kita ini dimiliki oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan, saat ini saya ingin kita melihat bersama Galatia pasal 6 ayat yang ke-17. Ya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-17. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ada tanda milik Yesus, maka itu sebagai sebuah bukti engkau dimiliki oleh Yesus. Ya. Harus ada tanda, saudara. Harus ada ciri, harus ada bukti. Oh ini mobil saya, mana buktinya? Ya. Oh ada Pak, ini kwitansi, ini faktur pembelian. Ya. Itu buktinya. Oh ya, saudara. Oleh karena itu ketika kita mengatakan aku milik Tuhan, aku milik Kristus, maka Rasul Paulus di sana, saudara, dalam Galatia pasal 6 ayat 17 jelas mengatakan, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus, milik Yesus. Luar biasa, saudara. Adakah, pertanyaannya, tanda itu dalam kehidupan kita masing-masing? Ya. Adakah tanda milik Kristus itu dalam kehidupan kita? Bukan karena Anda ke gereja, oh saya orang Kristen. Nggak cukup. Ya, nggak cukup, saudara. Kalau mau ke gereja, setiap orang bisa masuk. Ya. Tukang servis AC masuk. Tukang betulin komputer bisa masuk, saudara. Teroris bisa masuk ke gereja itu. Semua orang, saya katakan, kalau bicara saya suka ke gereja. Banyak orang ke gereja itu, saudara, untuk apa? Motivasinya. Kemarin anak saya bertanya, saudara sekalian, tentang sebuah kisah mengenai engkongnya, kakeknya, yaitu ayah saya. Ya. Saya ceritakan bagaimana kok bisa papa itu bisa jadi pendeta, kok bisa papa jadi orang Kristen. Saya katakan, ceritakan mulai dari kakeknya dan sebagainya, saudara. Ya, bagaimana kisah pertobatan dan sebagainya. Wah, saudara sekalian, saya mau katakan bahwa setiap orang, saudara, yang dimiliki oleh Kristus harus memiliki tanda-tanda itu. Karena apa?
Saya mau katakan saudara, sama seperti suami istri, ya, sama seperti suami istri. Suami milik istri, istri milik suami. Itu kepemilikan yang paling luhur, saudara. Dan kepemilikan itu adalah kepemilikan yang tidak mungkin dipisahkan. Anda punya mobil Anda bisa berganti. Ya. Atau Anda katakan, oh, aku punya anak, aku punya orang tua. Saya katakan, Alkitab mengatakan, anak ya milik Anda, tapi satu kali anak juga akan terpisah dari orang tua. Tetapi hubungan yang tidak terpisahkan itu, kepemilikan yang sejati itu adalah kepemilikan antara suami dengan istri. Ya. Orang dunia seringkali mengatakan begini. Nih, kalau suami istri itu ada bekasnya. Ya. Tapi kalau orang tua saudara itu tidak ada bekasnya. Mengerti ya maksud saya, saudara? Artinya kalau kamu sudah pisah dengan istri, ya sudah, itu mantan, nggak ada hubungan lagi. Tapi nggak mungkin kamu berpisah dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, nggak mungkin. Nggak ada istilah mantan orang tua, ada nggak? Oh iya itu bekas papa saya dulu. Oh iya itu bekas mama saya. Oh iya betul itu bekas anak saya. Nggak ada, saudara. Walaupun Anda pernah seringkali melihat dulu itu kalau di koran tertulis sudah putus hubungan dengan orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua, antara saudara. Tapi tetap saya mau katakan nggak ada istilah mantan bagi saudara. Makanya dalam dunia ini, saudara sekalian, dianggap hubungan suami istri itu nilainya lebih rendah. Tapi kalau saya melihat di Alkitab, saudara, hubungan suami istri itu adalah hubungan yang sangat tinggi. Makanya sejak awal firman Tuhan mengatakan jelas, laki-laki akan meninggalkan ayah, dan ternyata seorang laki-laki, suami, bisa berpisah dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya, dan dia akan bersatu dengan istrinya. Lalu setelah itu ada firman, apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nggak bisa. Anda kalau kita melihat di Alkitab bisa berpisah dengan orang tua, Anda bisa berpisah dengan keluargamu. Tetapi ketika engkau telah menyatukan diri bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang namanya suami istri, maka hal itu saya mau katakan Alkitab berkata tidak bisa dipisahkan kecuali mau. Bayangkan, saudara. Ini yang saya maksudkan. Ini nikah ini adalah hubungan kepunyaan, kepemilikan yang paling tinggi. Ya, bisa menangkap ya, saudara. Kalau bicara milik, maka kepemilikan yang tertinggi itu adalah hubungan suami dan istri. Walaupun bagi dunia, hubungan tertinggi itu mungkin diceraikan aja lah. Istrimu nggak punya keturunan kok buat saya. Mungkin orang tuanya. Banyak saya mendengar begitu, saudara. Saya ini pengen punya keturunan, istrimu nggak bisa memberikan keturunan, ceraikan saja. Tapi Alkitab mengatakan tidak. Apapun alasannya, tidak. Karena apa? Nikah itu adalah sebuah hubungan kepemilikan yang tertinggi. Maka itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita, Yesus itu adalah suami dan kita ini adalah
Gereja Tuhan itu adalah istri. Waduh, dan ketika saya mempelajari ini, saya katakan luar biasa. Ya, luar biasa saudara sekalian. Istri kepunyaan suami, suami kepunyaan istri. Sama seperti Yesus menempatkan dirinya sebagai mempelai pria sorga. Dan gereja adalah mempelai wanita Tuhan. Mempelai wanita. Maka kalau kita membaca, coba 1 Korintus pasal 7, saudara. 1 Korintus pasal 7. Saya ingin kita memperhatikan ini. Ayat yang ke 2 mulai. Ini dulu kita melihat, saudara. Ya, kalau sudah saya bacakan 1 Korintus pasal 2, pasal 7 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki memiliki istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Aku punya suamiku sendiri, bukan bersama-sama. Ya, nggak ada istilah poligami dalam kekristenan, saudara. Karena suamiku itu adalah milikku sendiri, bukan bersama-sama dengan yang lain, tidak. Tidak ada kebebasan suami untuk memiliki yang lain daripada istrinya sendiri. Nah, dan ini adalah kepemilikan yang paling tinggi, saya katakan. Makanya saudara, kenapa suami istri itu biasanya pakai cincin? Saudara sekalian, ya. Karena cincin itu lambang, saudara sekalian, sesuatu yang tidak terputuskan. Enggak boleh ada putusnya. Cinta suami kepada istri tidak boleh ada putusnya. Cinta istri kepada suami tidak boleh ada putusnya. Walaupun tentu saya katakan terlalu banyak masalah dalam nikah ini. Tapi firman Tuhan, saudara, katakan, ya, seorang suami harus mengasihi istrinya. Dan cinta seorang suami itu harus tidak pernah terputuskan oleh apapun juga. Ya. Jangan sampai saudara sekalian cerai gara-gara apa? Aduh, saya udah nggak tahan. Suami saya kalau tidur ngoroknya, aduh, sampai saya sejak mulai menikah sampai sekarang nggak bisa tidur nyenyak. Nikmati, saudara. Aduh, istri saya ini orangnya itu, aduh, pinjam uang sana, pinjam uang sini, tahu-tahu, oh udah ceraikan. Saya katakan itu adalah pilihanmu. Ketika engkau sudah menetapkan pasangan, cintai dia tanpa ada putus. Ya, saudara. Jangan sampai ada terlintas dalam pikiran kita. Ada kata pisah, ada kata cerai. Jauhkan itu. Ya. Walaupun saya katakan, saudara, laki-laki dan perempuan
menjadi suami istri itu berbeda dalam segala sesuatu. Saya dengan istri sangat berbeda, sangat berbeda. Kesukaan makan kami berbeda, jelas itu. Ya. Apa yang dia tidak suka itu yang saya sukai, dan apa yang dia sukai itu juga yang saya sukai. Kalau saya suka segalanya, saudara. Tapi kalau istri saya, kalau lihat saya makan daging babi, ya saudara, apalagi yang ada lemaknya, dia. Tapi bagi saya itu, wah, beda lihatnya, saudara. Ya, tapi ya sudahlah. Kalau masak sayur, beda, saudara. Tapi perbedaan itu jangan sampai membuat kita ini terus kita lihat perbedaannya sehingga terjadi konflik yang terus menerus dalam nikmati perbedaan itu. Ya, saya kadang-kadang berpikir begini, saudara. Orang dunia ini berpikir begini. Suami itu kepala keluarga. Ya. Makanya kalau jadi kepala keluarga itu jangan pernah takut sama istri. Apalagi istri nggak menghasilkan uang, di rumah aja, umurnya lebih juga muda begitu. Ngapain kita takut begitu? Tapi saya mau katakan, saudara sekalian, justru disinilah sebagai seorang suami kita belajar seperti Yesus ajarkan kepada kita. Ya. Kita disebut, saudara, suami takut istri, ya bagi kita no problem. Daripada kita, saudara sekalian, ribut terus dengan istri, saya mau katakan rumah tangga kita akan menjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi setiap anggota keluarga, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak. Saya katakan, jaga, saudara. Ada hal-hal yang kita tidak suka, tidak terima. Tapi saya mau katakan, kita belajar untuk terus-menerus mengasihi. Jangan pernah keluar kata-kata yang tidak pantas. Ya. Seringkali saya mau katakan banyak suami-suami membuli istrinya sendiri. Ataupun mungkin sebaliknya, saudara. Saya katakan jangan. Karena hubungan suami dan istri itu, Efesus katakan, bagaikan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Ya, kalau kita melihat Efesus, coba saudara sekalian. Coba kita Efesus pasal 5. Ini pengorbanan suami, perhatikan ini, saudara. Coba Efesus pasal 5 ayat 23, saya mulai bacakannya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan menyerahkan dirinya baginya. Lalu kita loncat ayat 33 atau ayat 31 ya, 31 sampai 33, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya.
Jadi hubungan kepemilikan yang tertinggi itu adalah hubungan nikah. Karena ini menggambarkan antara hubungan Kristus dengan jemaat yang tidak boleh terpisah. Ya. Saya mau katakan, apapun alasannya saudara, apapun alasannya, perceraian itu adalah sebuah kesalahan dan kejahatan. Apapun saudara, Anda mungkin mengidolakan seseorang, wah orang ini hebat, orang itu. Tapi kalau saya melihat rumah tangganya saudara, kemudian sampai bercerai, saya katakan no lah. Sekalipun Anda katakan orang itu hebat, luar biasa, apalagi sambil saudara menjelek-jelekan istrinya. Sehebat-hebatnya kerja, kalau dalam keluarganya dia tidak bisa memelihara dengan baik, saya katakan orang itu tidak layak untuk dihargai, saudara. Saya mungkin bisa berbeda pendapat, tapi saya mau katakan saya akan tetap berdiri di atas firman Tuhan. Karena seorang suami harus selalu mengasihi istrinya apapun kekurangannya, dan seorang istri tetap menghargai. Mungkin suamimu banyak salah, lah. Mungkin suamimu banyak kekurangan, tapi belajar hormat kepada suami dalam segala kekurangan. Seperti jemaat hormat kepada Kristus, yang tentunya Kristus tidak ada kekurangan, saudara. Ya. Saya kadang-kadang kalau saya membaca ini luar biasa, saudara sekalian. Hei suami, kasihilah istrimu walaupun dia harus berkorban seperti Kristus berkorban bagi jemaat. Lah Pak, kalau istrinya nyeleweng gimana? Selingkuh gimana? Ada buktinya. Atau hanya ingin karena tergoda perempuan lain lalu menghancurkan. Pokoknya saya mau katakan saudara, apapun alasannya, ya, mungkin saya akan ditentang oleh banyak orang, tetapi saya mau katakan, saya akan tetap berdiri di atas firman Tuhan. Bagi saya, seorang laki-laki yang mau mengambil seorang perempuan, dia harus rela apapun juga mencintai, mengasihi perempuan itu sebagai istrinya, tidak pernah terputuskan. Saudara sekalian, sama seperti Kristus, inilah kepemilikan yang tertinggi. Kenapa saudara? Karena begini saudara ya. Kenapa kita suami menjadi milik istri, istri menjadi milik suami? Dan itu gambaran daripada Kristus. Gereja itu menjadi miliknya Kristus. Kristus kepala, Kristus suami, gereja jemaat yang adalah mempelainya Kristus. Karena apa? Karena sama seperti kita ini, saudara sekalian, dulu saya mau katakan mungkin hidup kita nggak benar. Hidup kita mungkin banyak kekurangan. Tapi bayangkan saudara, ada seseorang yang mau berkorban menyelamatkan kita dan kemudian mengasihi kita secara luar biasa. Dan kasihnya itu adalah kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak lagi mengingatkan kekurangan-kekurangan, kelemahan kita, kebejatan kita. Enggak. Kasih Kristus itu kasih sempurna. Dan saya mau katakan ini yang harus terjadi dalam kehidupan suami dan istri. Ya. Istri punya kekurangan masa lalu, juga kita punya kekurangan masa lalu. Kristus saja yang tidak punya kekurangan mau mengasihi saudara sekalian, istrinya, jemaat, gerejanya, tanpa melihat masa lalu. Maka itu saya sekali lagi katakan, perceraian tidak boleh ada dalam kehidupan umat Tuhan.
Kecuali perceraian boleh terjadi. Dengarkan ini. Kecuali perceraian boleh terjadi kalau maut yang memisahkan. Cerai, mati. Kalau maut yang memisahkan, cerai, maka itu tidak masalah. Cerai hidup tidak. Cerai hidup tidak. Cerai mati. Karena firman Tuhan katakan yang memisahkan itu adalah mati. Maka Tuhan menggambarkan begini, saudara. Dulu kita ini juga adalah menjadi atau diikat oleh hukum Taurat. Itu hukum Taurat itu dulu suami kita, atau aturan-aturan nenek moyang itu yang mengikat kita. Itu suami kita, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kristus datang, hukum-hukum ini dibinasakan. Maka setelah bebas, kita kemudian diambil alih oleh Kristus. Bisa nangkap maksud saya ya? Kita udah cerai, tapi cerai mati karena apa? Hukum Taurat sudah mati, dibatalkan. Maka sekarang kita sudah bebas. Karena hukum Taurat sudah dimatikan, dibatalkan, maka sekarang kita menjadi boleh diambil oleh Kristus. Coba kita lihat supaya saudara nggak pusing, saudara ya. Coba Roma pasal 7. Saya ingin kita melihat ini, perhatikan ini. Roma pasal 7. Saudara, saya ingin sampaikan Roma pasal 7 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bukan yang tidak kenal hukum, yang tahu hukum. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Hukum berkuasa selama orang itu hidup. Ya. Kalau mati, bebaslah ia dari hukum. Bisa nangkap ya saudara. Misalkan saya, mohon maaf, melakukan perbuatan hukum, katakanlah pembunuhan, saya ditangkap. Bapak harus menjalani sidang. Ketika saya menjalani sidang, saya meninggal. Maka saudara sekalian, kasus saya ditutup demi hukum. Karena apa? Saya sudah meninggal. Bebas, udah tidak ada hukuman lagi. Jadi hukum itu berlaku ketika seseorang hidup. Ayat yang kedua. Sebab, perhatikan. Sebab, seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Perhatikan ayat 3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Nah ini sebenarnya hubungan antara pernikahan itu Kristus dengan jemaat. Sekali lagi, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Luar biasa. Kita dulu jadi istrinya orang lain. Itulah hukum Taurat. Maka saya melihat saudara, selalu gambarannya Kristus jemaat, Kristus jemaat. Itu ada dalam nikah. Bukan antar hubungan orang tua dengan anak, tapi dalam nikah. Itulah kepemilikan yang tertinggi. Oleh karena itu saya mau katakan, jangan pernah main-main dengan nikah. Siapapun juga. Ya. Jangan pernah main-main dengan nikah. Kuduskan nikah itu. Pelihara nikah itu.
Karena ini adalah gambaran antara Kristus dengan jemaat. Ya. Bagi dunia nikah itu cerai gampang. Waduh, saya kadang-kadang ngeri, saudara. Ya. Apalagi sekarang digembar-gemborkan. Wah, suami ya bebas, ambil perempuan lain sesukanya. Itu kan juga aturan yang tidak melanggar hukum di negeri kita. Tapi saya mau katakan, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Ya. Maka kata Alkitab mengatakan, kalau kamu bercerai, lalu kamu nikah selama pasanganmu masih hidup, kamu itu berzina. Dan tetap di sini juga dikatakan. Makanya Tuhan katakan, aku datang mengambil kamu menjadi milikku, tapi aku sudah mematikan dulu hukum Taurat itu, yang dulu mengikat kamu. Karena hukum berlaku pada orang yang hidup, bukan orang yang mati. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan, saudara, jaga nikahnya. Apalagi di masa-masa lockdown ini. Bosan rasanya, saudara, ketemu. Makanya kita membaca sekarang mengerikan. Kekerasan dalam rumah tangga begitu meningkat. Ngeri. Salah ngomong sedikit, main kekerasan. Walaupun mungkin dengan verbal. Saya mau katakan, laki-laki Kristen, jaga lidahmu, jaga hatimu, jaga perilaku. Kasihi dan kasihi terus pasanganmu. Karena dia adalah milikmu. Nah ini ya. Suami tetap bertanggung jawab kepada istri, tapi juga istri tetap hormati kepada suami. Ya. Kita saya mau katakan, kita sebagai manusia sama secara logika, saudara, secara pikiran, secara keinginan. Perempuan punya keinginan, laki-laki punya keinginan. Ya. Saya selalu berpikir begini, saudara. Saya mau katakan, tidak lepas dari perbedaan pendapat, dari mungkin rasa kesal juga sebagai manusia, ya pasti ada. Termasuk istri saya juga pasti ada, saudara. Tapi saya selalu berpikir begini. Kalau saya ribut, ya marah begitu, gara-gara hal yang sepele, yang sebenarnya bisa diselesaikan, betapa kita ini merusak gitu sesuatu yang sangat berharga. Suasana jadi nggak enak. Ya, saya kadang-kadang terus terang, saudara, ya, mungkin sebagai laki-laki saya bisa melakukan segala sesuatu begitu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, pantaskah kita sebagai laki-laki, ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya kepada istri kita? Ayo kita belajar dari Kristus. Dialah teladan yang paling sempurna. Bagaimana Kristus begitu mengasihi mempelainya, yaitu kita, gereja Tuhan, kita, saudara, jemaat Tuhan. Dia adalah suami yang sejati, yang rela berkorban sungguh-sungguh bagi kita. Ya, walaupun kita ini banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi cintanya tidak pernah terputus dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada tanda kita ini menjadi miliknya. Sama seperti seorang suami memberikan tanda cinta, kita juga ada tanda. Tandanya apa, saudara? Yang pertama, saudara, ya, tanda yang pertama kita menjadi milik Kristus itu adalah mematikan keinginan daging. Ya, ini coba kita lihat, saudara, yang pertama Galatia 6 ayat 17. Galatia 6 ayat 17. Saya ingin kita
Perhatikan ini, saudara, Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda milik Kristus. Tubuhku. Jadi tanda itu ada pada apa? Tubuh, daging. Perhatikan ini. Oleh karena itu, kalau ada tanda kita ini milik Kristus, maka tubuh kita ini jangan sampai dikotori. Tubuh, saudara. Lalu bagaimana? Yuk kita baca, saudara sekalian. Galatia 5. Galatia pasal 5. Kita baca ayat yang ke-24. Perhatikan ini. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging, tubuh. Karena tubuh kita ini milik Kristus, ada tandanya. Maka tandanya apa? Pada daging itu, pada tubuh itu. Tubuh itu wajib dimatikan. Sekali lagi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hati-hati, saudara. Tubuhmu ada tanda milik Kristus. Tubuhmu pada tubuh. Hati-hati, jangan sampai tubuh kita ini membawa kita terlepas dari Kristus. Karena apa? Keinginan, hawa nafsu. Banyak pernikahan cerai karena apa? Keinginan daging ini. Ya. Dulu waktu lagi pacaran, waduh. Kalau udah telepon, saudara sekalian, lupa waktu. Sampai ketika tagihan telepon, loh kok naiknya nggak kira-kira? Nggak bener ini telepon. Begitu ditanyain, lah memangnya ini kok teleponnya, dilihat, ya bener juga, saudara. Tapi kalau udah nikah, saudara, boro-boro ngomong, lihat mukanya aja istri udah. Karena apa? Udah tua. Padahal dia sendiri udah tua, saudara. Karena apa? Lihat. Nah ini, seringkali saya mau katakan begini. Kalau kita lagi pacaran, pasangan kita itu yang paling cantik, paling cakep, paling luar biasa. Tetapi ketika sudah nikah, saudara, kok perempuan yang lain ya, yang lebih cantik, lebih indah. Benar juga kata dunia, rumput tetangga itu jauh lebih indah dari rumput kita sendiri. Ya, satu kali ada seorang istri protes kepada suami, "Papa, ada apa? Kenapa sih Papa nggak seperti tetangga kita? Kenapa tetangga kita? Tuh lihat Pak, kalau suaminya tetangga kita itu kalau mau pergi ngesun istrinya, Papa nggak pernah lakukan." Lalu sang suami ngomong begini, "Ya, boleh aja sih saya tiap pergi mau sih mencium. Cuma masalahnya dia mau nggak dicium sama saya." Lah, saudara. Ini keinginan daging ini. Selalu melihat, didasari oleh nafsu. Oleh karena itu dalam nikah, saudara, matikan keinginan daging. Ingat, dalam tubuhmu ada tanda milik Kristus. Apa tanda milik Kristus? Kristus sudah rela mati disalib dagingnya. Maka kita pun wajib menyalibkan keinginan kita. Alkitab katakan ada 3 keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, dan satu lagi keangkuhan hidup. Hati-hati. Ya. Kenapa banyak suami istri, akhirnya goncang dalam ekonomi? Saya katakan bukan karena kurang, saudara, tapi
Karena saudara, gaya hidup saja. Tahu gaji atau pendapatan penghasilan terukur begitu. Karena ada yang tidak terukur, saudara. Ya, ada orang-orang tertentu penghasilannya nggak terukur. Lagi tidur pun, saudara, rekeningnya terus jalan. Kalau kita terukur, sangat terukur. Tapi keinginan itu tidak terukur. Ini yang bahaya. Tidak punya, memaksakan untuk punya. Pinjam sana, pinjam sini, pakai kartu kredit dan sebagainya. Saya mau katakan, hati-hati keinginan daging itu. Salibkan, matikan. Orang yang ada tanda Kristus, seperti Kristus mematikan daging, engkau harus belajar untuk mematikan daging. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, orang yang menjadi milik Kristus itu ada dalam kerendahan hati. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 3, saudara ya. 1 Korintus pasal yang ketiga, saya ingin membacakan untuk saudara sekalian. Ayat 21 mulai. Perhatikan. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya. Jangan ada orang yang sombong, mengagungkan, meninggikan diri atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Ya, engkau punya apapun, milikmu. Engkau paling hebat, milikmu. Popularitas engkau punya, kekayaan engkau punya, jabatan engkau punya, itu milikmu semua. Itu Alkitab katakan. Lalu ayat 22, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Kamu punya segala. Guru kamu punya. Apa yang kurang pada kamu? Teman kamu punya. Kekayaan kamu punya. Dunia ini kamu punya. Apa yang tidak kamu punya? Tapi ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Nggak ada sesuatu pun dalam hidup kita yang patut kita tinggikan, saudara. Kekayaan. Satu kali saya mau katakan, Anda akan hanya menggunakan 2 kali 1 meter. Itulah tempat yang paling bagus yang engkau akan alami itu. Kalau tidak, engkau akan memiliki lautan karena dilarung. Apa yang akan kita banggakan? Ya. Suami kalau udah mulai berhasil, tidak anggap istri yang sudah bersama-sama berjuang, enggak. Sombong dia. Gua tanpa. Padahal orang dunia tahu, saudara. Laki-laki hebat itu karena di belakangnya ada wanita hebat, katanya. Tapi seringkali kan kalau orang sombong, saudara, suami merasa berhasil, tidak akan memandang istri. Istri saya cuma di rumahnya. Atau sebaliknya, saudara, yang seringkali menjadi kekacauan itu, ketika istri penghasilannya lebih tinggi daripada suami, mulai nggak ada kamu, nggak apa-apa kok. Aku bisa hidup kok. Nggak ada kamu, aku nggak. Lalu saudara sekalian, nah ini saya mau katakan, hati-hati. Semua kamu punya, tapi Alkitab mengatakan, tapi kamu adalah milik Kristus. Milik. Kepunyaan. Ingat itu, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, jangan sombong. Seberhasil apapun karirmu, pendidikanmu, kekayaanmu, jabatanmu, saya katakan jangan pernah sombong. Karena bagaimanapun kita adalah miliknya Kristus. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian, kalau kita menjadi milik Kristus, tanda apa?
Bukti kita memiliki Kristus, tanda kita memiliki Kristus, kita mau tinggalkan kejahatan. Ya, kita mau tinggalkan semua kejahatan. Ya. 2 Timotius pasal 2. Saya ingin kita melihat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19 kita akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaan, siapa miliknya. Tuhan kenal, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, tinggalkan kejahatan. Apakah kejahatan itu kita melakukan pembunuhan? Kita melakukan pencurian? Kita melakukan, saudara sekalian, perilaku-perilaku yang melawan hukum? Memang itu kejahatan. Tapi saya mau katakan, ini berbicara bukan untuk orang-orang yang demikian, tetapi ini berbicara untuk jemaat Tuhan di gereja. Hati-hati. Jangan sampai saya mau katakan Anda ke gereja, tapi juga Anda adalah pembuat kejahatan. Saya ke gereja, tetapi saya adalah pembuat kejahatan. Hati-hati. Ya. Apa itu kejahatan? Coba kita lihat, saudara ya, supaya lebih cepat. Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Ya. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, ini menyebut nama Tuhan. Ya. Tadi 2 Timotius 2 ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Lalu kita lihat sekarang Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku menyebut, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian yang berseru kepada nama Tuhan, tinggalkan kejahatan. Tapi nanti akhir zaman, kata Tuhan, orang menyebut berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku? Dia pamerkan, saudara. Saya katakan ini bukan orang di luar Tuhan, bukan pembunuh, bukan tukang begal, bukan. Ini bicara dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena mereka berseru kepada nama Tuhan tetapi tidak pernah ada kesetiaan kepada Tuhan. Mereka melakukan mujizat, wah, dipuji orang, ini hebat, pelayan Tuhan yang luar biasa, bisa bernubuat. Tapi Tuhan sendiri katakan, nyah, kamu berseru, tapi kamu tidak pernah meninggalkan kejahatan. Kamu dipuji oleh orang lain, tapi bagaimana dengan keluargamu, dengan nikahmu? Kamu di gereja luar biasa, bicara tentang nikah, tapi bagaimana perasaan istrimu yang selama ini diabaikan? Kamu bicara soal Tuhan itu baik, tapi bagaimana hidup nikahmu yang sungguh diabaikan? Hati-hati, saudara. Ini bukan untuk pembunuh, sekali lagi saya katakan, bukan untuk penggarong, untuk orang-orang yang preman. Bukan, ini untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan-pelayan, untuk jemaat Tuhan. Karena Tuhan katakan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, tinggalkan kejahatan itu. Mari, sebagai tanda kita ini milik Kristus, ayo
suami semakin mengasihi istrinya. Kalau Anda katakan saya sudah mengasihi istrinya, tambah lagi, lebih lagi. Istri pun demikian, saudara. Saya mau katakan, aduh, kesempatan dalam nikah itu nikmati dengan luar biasa. Jangan menjadi sebuah beban dalam kehidupan kita. Wah, kalau dulu saya belum nikah bebas, mau apa. Wah, dulu saya belum nikah, saudara. Pak Agung datang, Pak, kita nonton yuk malam-malam. Ya, belum nikah, saudara, ya siap. Siapa takut? Tapi sekarang, Pak Agung, Pak, malam, no. Tapi saya harus bertanggung jawab ini. Nah, jadi nggak bebas. Bebas enak saya. Lebih enak saya sama istri daripada sama Pak Agung. Nah, kan begitu, saudara. Kan artinya. Karena apa? Karena ya, jangan Anda melihat nikah itu sebagai sebuah ikatan. Bukan, saudara. Justru di sana kita belajar bagaimana kita saling membagi, saling mengasihi. Bangun nikahmu, karena engkau adalah milik Kristus. Kristus mengasihi jemaat. Kita juga belajar. Saya mau belajar mengasihi istri. Istri juga sebagai seorang penolong. Seberapapun banyak kekurangan suami, seberapapun saudara menjengkelkannya suami. Saya tahu suami-suami di sini baik, kecuali saya mungkin sering menjengkelkan istri. Tapi saya mau katakan, mari tetap hormati dia. Ya, sama seperti kita menghormati Tuhan. Karena ada tanda milik Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Mari para pemain musik, kita akan menyanyikan pujian. Mari. Bukan dengan barang fana.
firman Tuhan yang boleh kami terima. Pada diri kami, pada tubuh kami ada tanda milik Kristus. Kami adalah kepunyaan Tuhan, mempelai pria surgawi yang sangat mengasihi kehidupan kami. Ajar untuk kami juga Tuhan, meneladani Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah menjadi manusia, rela dimatikan dagingnya, tubuhnya di atas kayu salib, maka sebagai tanda kami milik Kristus, kami juga belajar Tuhan untuk mematikan keinginan daging kami. Kedagingan kami begitu besar. Oleh karena itu, biar lewat firman Tuhan hidup kami terus dibentuk, diperbaharui menjadi kehidupan yang semakin serupa dengan Tuhan. Jauhkan kami dari kemegahan diri. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah milik Tuhan. Apapun yang kami punya adalah punya Tuhan. Biar semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan tolong agar kehidupan kami menjauhkan dari segala kejahatan. Mulut kami berkata Tuhan, tapi hati dan tindakan kami bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mematuhi akan kebenaran firman Tuhan. Kami hanya bisa bicara tentang Tuhan, tapi kami tidak pernah bisa mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidup ini. Tolong kami sebagai manusia yang lemah, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Tolong agar hidup kami semakin hari semakin selaras dengan keinginan hati. Diberkatilah semua yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan untuk memberikan kekuatan buat kita semua. Kita percaya bahwa kita umat-umat yang diberkati Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan informasi dari gereja. Selamat datang dalam keluarga GBS Kristus Pembela Semarang. Pendalaman firman Tuhan setiap hari Rabu via Instagram pukul 18.30. Kemudian ada ibadah youth setiap hari Sabtu via Instagram pukul 19. Dan juga ibadah raya setiap minggu via Facebook dan juga YouTube jam 9 pagi. Dan mengucapkan selamat ulang tahun dan anniversary bagi yang merayakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan bersama tutup ibadah kita dalam doa. Kami mengundang kembali untuk Bapak Gembala bisa menutup dalam doa berkat. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan, kita berdoa biar menjadi kehendak Tuhan kapan kita akan melangsungkan pertemuan bersama dalam ibadah. Kiranya Tuhan tolong kita ya. Saudara sekalian, saya juga tentu sangat rindu bersama-sama dengan saudara kembali dalam ibadah bersama, tetapi biar kita menunggu waktunya Tuhan, saudara ya. Saya sangat percaya waktu Tuhan itu adalah waktu yang sempurna. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar firman Tuhan sungguh-sungguh melekat dalam hidup kami. Kami sudah dipuaskan melalui puji-pujian. Tuhan sudah memakai hamba-Mu sebagai Tuhan worship leader, para pemain musik yang luar biasa, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Berkati mereka yang Tuhan ngatur sound system dan juga LCD dan sebagainya. Tuhan berkati dengan berkat berkelimpahan. Apa yang sudah kami lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan supaya jemaat tetap terpelihara dalam firman Tuhan, supaya jangan sampai seorang pun Tuhan lalui. Hamba berdoa untuk para orang tua yang kami kasihi,
pelihara, jaga bela. Baik untuk khususnya di Semarang Pak Paulus beserta dengan Ibu. Juga Tuhan untuk Bu Pono yang sakit, juga hamba berdoa Mas Andre yang harus menjalani cuci darah, tetap penuh semangat, sukacita. Tuhan juga ayahandanya dari Bu Dina, untuk Bu Leni juga Tuhan hamba juga berdoa serahkan. Desika, mungkin juga ada yang lain yang hamba tidak dapat sebutkan karena ketidaktahuan hamba sebagai manusia. Tetapi kiranya Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka. Hamba serahkan juga untuk yang sedang mengandung, untuk Saudari Deta. Tuhan, sampai saatnya kelak persalinan, semua boleh berjalan dengan lancar. Hamba berdoa Tuhan, bersyukur kalau pada tadi subuh Levina dari Bandung sudah dilaksanakan operasi sesar, semua berjalan dengan baik. Hamba serahkan baik ibu yang sudah melahirkan maupun juga bayinya sehat dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak yang di sorga. Hamba serahkan Tuhan untuk ibadah di masa new normal mendatang. Kami serahkan, Tuhan yang akan mengatur waktunya. Tuhan tolong agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan saat ibadah dilaksanakan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Khususnya kepada para orang tua, anak-anak, semuanya Tuhan pelihara, jaga bela. Terima kasih. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya tetap ada dalam keadaan aman. COVID-19 kiranya boleh semakin menurun, baik korban maupun penyebarannya semakin sedikit. Tuhan tolong pemulihan ekonomi juga. Olehnya hamba berdoa untuk Bapak Presiden, demikian untuk juga para staf menteri, para pimpinan di daerah, Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, semua boleh bekerja semuanya untuk mensejahterakan rakyat dan bangsa kami. Pelihara Tuhan, jauhkan dari huru-hara, kekacauan apapun juga. Indonesia tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Hamba berdoa untuk kami semua yang Tuhan tolong diberikan kesetiaan kepada kami, anak-anak-Mu ini, melayani Tuhan tanpa lelah. Berkati mereka, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, semuanya diberkati. Terima kasih Bapak yang di surga. Hamba serahkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Tadahkan tanganmu, persiapkan dirimu, pandanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengarkanlah saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat yang datang dari Bapa segala terang dilimpahkan kepadamu sekalian. Diberkati kesehatanmu, diberkati usaha pekerjaanmu, dilindungi keluargamu, harta bendamu, rumah tinggalmu. Engkau dilindungi, disertai dimanapun engkau berada, kasih Tuhan melimpah. Dan kiranya saudara sekalian, dalam nikah rumah tanggamu selalu ada damai sejahtera, kasih Tuhan melimpah. Pulanglah dengan disertai oleh anugerah, rahmat, berkat dari Allah Bapa, kasih kemurahan dari Allah Putra, serta persekutuan dengan Allah Roh yang Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hormat